Owner rumah datang ke kami dengan concern ingin merenovasi rumah yang sebelumnya telah terbangun dengan desain yang kurang optimal. Karena kebutuhan ruangan semakin banyak, maka klien memutuskan untuk mencari jasa arsitek. Rumah ini terletak di hook yang menjorok ke dalam. Dan aspek tersebut juga dikhawatirkan oleh owner pada saat proses desain. Setelah melalui proses survei bersama tim arsitek hijau, maka dibuatlah desain kurang lebih seperti ini. Rumah ini dibangun di atas lahan dengan luas total kurang lebih 14,8 kali 22 meter persegi. Pembangunan dilakukan selama kurang lebih 11 bulan hingga selesai. Sekarang mari kita telusuri rumah ini. Pada lantai 1, rumah difungsikan sebagai area umum yang terdiri dari ruang komunal, dapur, dan juga taman pada bagian luar. Owner menekankan untuk bukaan berupa void pada area lantai 1 ke lantai 2 sehingga rumah tidak pengap. Pada area dapur juga menggunakan layanan interior dari arsitek hijau dan kontraktor hijau. Lalu pada lantai 2, desain difokuskan sebagai area privat untuk keluarga, mulai dari kamar untuk ruang istirahat, area komunal privat, dan area servis. Pada lantai ini terdapat balkon dengan aksen secondary skin untuk memberi variasi pada tekstur rumah, dan dapat difungsikan sebagai penutup ketika hujan. Owner mempertahankan sebagian dari sisa taman pada area samping dan memperbaiki kolam ikan yang sebelumnya sudah ada. Penasaran dengan testimoni klien kami? Mari kita simak apa kata klien kami tentang layanan kamu. Ya, jadi kami itu dulu banyak salah desain di rumah kami secara fungsi maupun kerusakan-kerusakan yang kami sulit untuk perbaikannya gitu. Itu cukup makan waktu buat kami untuk memutuskan ya apakah perlu direnov besar, renov kecil atau perbaikan kecil terus gitu. Sambil jalan kami cari-cari gitu ya. Mungkin kayaknya perlu referensi dulu didesainkan arsitektur rumahnya baiknya seperti apa gitu. Jadi sebelum ke kontraktor hijau, ke arsitek hijau, kami googling dan nanya-nanya ke beberapa pameran. Saya ke pameran baik itu properti. Di situ juga ada beberapa konsultan arsitek seperti itu gitu ya. Ada yang berhasil kamu hubungi, ada yang enggak, ada yang juga hanya remote gitu ya. Akhirnya saya juga dapat nama arsitek hijau dari googling, kemudian dari Instagram juga sempat lihat hasil-hasilnya. Waktu itu ada beberapa yang lain sih yang kami lihat, terus kami hubungi dan survei, kami sampaikanlah kebutuhan dan concern kami terhadap kenapa kami ingin renovasi, dan kami butuh arsitek karena waktu kami membuat rumah yang sebelumnya kontraktornya itu tidak memang bukan kontraktor profesional juga gitu ya. Terlalu banyak kami pengaruhi dalam pembuatan desainnya, padahal kami sendiri mungkin bukan expert di bidang itu. Maka jadilah desain-desain yang begitu kami jalani di rumahnya nggak happy. Banyak ya, kenapa begini, tapi kami yang salah, gitu, kami yang minta juga. Gitu. Makanya kami putuskan untuk memakai jasa arsitek dan akhirnya setelah banyak diskusi dengan arsitektur hijau, kami putuskan dengan arsitektur hijau gitu. Dengan desain-desainnya sepertinya cocok dengan apa yang kami pikirkan dan dari gaya diskusinya juga gitu.
proses diskusi sama tim arsitek hijau juga beberapa bulan ya, nggak sebentar juga gitu. Kami juga sambil lihat-lihat lagi yang lain gitu ya. Termasuk juga lihat-lihat contekan rumah yang ada, ya. Maksudnya rumah di perumahan mana kami lihat, oh begini gitu. Sambil diskusi beberapa kali sesuai yang disampaikan kami hasil desainnya gitu. Nah itu kami suka dengan desainnya. Tentunya kami tetap mengutarakan kenapa nggak gini gitu ya. Jadi tapi tujuan kami tercapai bahwa kami disediakan ekspertis dari sudut pandang arsitek gitu ya. Ketika kami ingin begini disampaikan jika itu bisa, jika itu bagus, jika itu malah nambah nggak bagus gitu. Nah itu sesuai ekspektasi kami ketika kami ingin mendapatkan konsultasi yang benar gitu. Jadi walaupun kami punya keinginan, tapi kan harus ada expertnya yang bisa meng-guide kami gitu ya. Awalnya saya ya lihatnya arsitek hijau dapatnya gitu ya. Sambil jalan kalau nggak salah baru tahu bahwa oh arsitek hijau juga punya kontraktor, walaupun beda company tapi kan satu grup gitu ya. Lupa persisnya kapan tapi sambil diskusi oh bisa juga, oh kenapa enggak gitu, kenapa enggak, dan malah buat saya lebih mudah gitu ya. Ternyata arsitek hijau punya sister company juga kontraktor hijau. Menurut saya itu lebih memudahkan dan membantu, dan terbukti iya sih, walaupun friksinya tetap ada tapi menurut saya objektifnya tercapai gitu. Jadi secara keseluruhan saya senang dengan cara kerjanya gitu, cara komunikasi dan cara kerjanya gitu ya. Ada riak-riak biasa gitu ya, ada kebetulan ada saya nggak tahu jabatannya supervisor atau apa gitu ya, yang kami happy banget dengan dia, terus dia resign gitu ya. Itu kayaknya sempat kerepotan gitu ya. Tapi menurut saya itu masih di tahap wajar. Dan masih bisa diatasi dengan tim kontraktor hijau gitu. Saya sebagai customer pasti banyak menyampaikan concern, tapi juga itu teratasi dan juga bisa komunikasinya tetap jalan gitu. Ada perbedaan cara sedikit, tapi menurut saya masih oke gitu. Saya senang atas satu lega. Kedua, ini yang ruang ini sesuai yang saya bayangkan gitu, jadi ternyata nggak kecil banget. Saya sempat khawatir waktu belum jadi itu kayak karena belum dicat. Karena belum dicat, belum itu kayak kecil banget atau gimana ya gitu ya. Saya sempat bahkan belum ngomong apakah gara-gara kamar kerja jadinya makan jadi ini, tapi ternyata bisa, bahkan sofanya yang saya ini masih bisa buat orang lewat gitu. Jadi saya cukup senang dengan hasil ini, dengan yang di atas gitu, belum bisa dipakai, belum kami pakai banget gitu ya. Terus dan sebenarnya banyak ya ruang cuci jemur yang datang belakangan menurut saya jadi added value di desain yang sebelumnya gitu. Dan rooftop yang sebenarnya juga nambah di belakang, rooftop dengan plus gazebo, itu juga saya senang. Wah, saya jadi punya rumah dengan ada gazebo yang ada di rooftop. Waktu desain awal tuh belum ada gitu. Jadi cukup banyak sih yang saya senang. Saya akan rekomen. Kayak Ibu udah beberapa kali kalau ada teman-teman nanya gitu, banyak itu udah direkomend ya. Kalau saya kan paling teman-teman kantor jarang, belum nggak ada yang kesini lah gitu ya. Tapi teman-teman kantor kalau ada nanya, saya udah sempat inform sih gitu. Dia menghubungi apa nggak saya nggak tahu. Kontraktor hijau
pertama itu suportif. Kedua saya pilih expert gitu aja deh. Gitu ya. Soalnya banyak sih, project management juga bagus gitu ya, komunikasi juga bagus, tapi kira-kira itulah.